Pernah nggak sih kita berada di satu rumah, tetapi terasa seperti sendiri? Duduk bersama, tapi tidak benar-benar hadir. Semua sibuk dengan dunia masing-masing. Tanpa percakapan, tanpa perhatian. Padahal, keluarga seharusnya menjadi tempat pulang, tempat kita diterima, didengar, dan dikasihi. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di obrolan sore kita kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita, yaitu keluarga. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas secara umum, melainkan kita akan melihat dari sudut pandang pastoral. Bagaimana sih gereja memandang keluarga itu sebagai tempat pertumbuhan iman dan kasih? Karena pada kenyataannya, pada zaman sekarang ini banyak keluarga yang baik-baik saja di luar, namun di dalamnya menghadapi berbagai tantangan. Namun pada kesempatan kali ini, saya tidak hanya sendiri. Saya akan ditemani oleh beberapa saudara-saudara saya untuk menemani diskusi kita hari ini. Maka untuk itu, saya undang saudara-saudari dalam diskusi ini. Baiklah teman-teman. Kalau kita lihat realitas sekarang, keluarga memang banyak menghadapi tantangan. Tapi sebenarnya, bagaimana sih gereja memandang keluarga itu sendiri? Ya, kalau kita lihat secara gereja, keluarga itu sangat penting. Dalam buku Ecclesia Domestika bahwa gereja itu sebagai tempat persekutuan perkawinan menjadi utama. Seperti dikasih oleh juga Fabiaris Concepcio bahwa perkawinan adalah tempat di mana persekutuan hidup dan kasih dan juga menjadi tempat di mana misi rencana Allah dan juga menjadi tempat hidup kasih juga. Berarti keluarga itu bukan sekedar tempat tinggal. Ya, keluarga itu bukan sekedar sebagai tempat tinggal. Dalam pandangan gereja, keluarga adalah pertama di mana iman itu diwartakan dan juga di mana juga itu sesuai dengan pemikiran keluarga Kristen bahwa keluarga itu sebagai tempat di mana iman itu dihidupkan, dijalankan dan juga diiman. Dan itu berarti orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam keluarga. Orang tua adalah benih pertama iman bagi anak-anaknya, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat dari diri sehari-hari. Baik, kalau kita masuk ke perkawinan, bagaimana sih gereja memandangnya? Ya, menurut Katekismus Gereja Katolik, perkawinan adalah persetujuan antara cinta dan pasangan antara laki-laki dan perempuan, di mana juga sejalan dengan selarasnya kesetaraan pasangan juga pendidikan anak. Maka Allah itu hadir dalam hidup seorang istri. Jadi hubungan suami istri itu punya makna rohani ya? Yang betul dalam pelajaran SPS bahwa jelaskan perkawinan itu sebagai tempat di mana sebuah tugas yang menjalankan yang mencerminkan hasil kesesuaian dunia, di mana relasi itu juga tumbuh setia, total dan penuh kehormatan. Dan seperti yang dijelaskan juga dalam teori Walter Pascal, relasi suami istri itu mencerminkan kasih Tritunggal dan kesatuan dalam perbedaan. Baik. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari, bagaimana gereja itu melihat kehidupan keluarga yang sehat? Kalau dilihat dari pendekatan pastoral dan juga sosiologi, keluarga yang sehat itu dibangun dari komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama. Bahkan dalam penelitian seperti yang dikembangkan oleh John Gottman, komunikasi empatik dan kemampuan mengelola konflik itu sangat menentukan keharmonisan keluarga. Berarti konflik itu tidak selalu buruk? Tidak, dalam perspektif ilmiah dan juga pastoral, konflik itu normal. Yang penting adalah bagaimana konflik itu dikelola secara konstruktif, bukan dengan emosi atau saling menyalahkan. Baik. Kalau dari sisi gereja sendiri, apakah keluarga itu perlu pendampingan? Ya, sangat perlu. Dalam konteks seperti Australia juga menegaskan bahwa pasangan suami istri perlu melakukan pendampingan secara terus-menerus bahwa pasangan itu akan menghadapi dinamika dan tantangan. Maka pendampingan itu dimulai dari sebelum nikah, sudah pranikah, dan juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang paling penting dalam kekuatan keluarga menurut gereja?
lewat relasi manusia dari relasi kemanusiaan, tetapi juga dari hubungan dengan Tuhan, misalnya doa bersama, pengampunan, dan hidup dalam kasih. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, tantangan keluarga itu mungkin banyak ya. Ya, seperti teknologi, tekanan ekonomi, dan perubahan nilai dalam masyarakat. Bahkan media sosial juga bikin orang suka membandingkan hidupnya. Nah, itu dari hal itu akhirnya kita bisa jadi kurang bersyukur akan apapun yang kita juga, dan kita juga mudah konflik pada sesama. Karena itu juga seperti ditegaskan oleh juga berbagai sebab bahwa pastoral kota itu harus mesti penuh kasih, dialogis dan juga tidak menghakimi. Gereja hadir untuk membimbing dan menunjukkan. Oke, terima kasih teman-teman. Namun sebelum itu saya punya pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, apa makna keluarga itu sendiri? Menurut saya sendiri, kalau keluarga itu seperti tempat pertama kita belajar arti dan makna hidup yang akan kita jalani ke depan. Saya tempat kita bisa belajar sendiri dan belajar memahami dan menyelesaikan konflik. Kalau menurut saya, tempat belajar kasih dan pengampunan. Kalau menurut saya adalah iman, keluarga itu adalah firman Allah yang dihitung dari dulu. Keluarga bukanlah tempat yang selalu sempurna. Di dalamnya akan selalu ada perbedaan, konflik, dan berbagai tantangan kehidupan. Namun justru di sanalah setiap pribadi belajar tentang kasih, kesetiaan, pengampunan, dan pengorbanan. Dalam ajaran gereja, keluarga dipanggil bukan hanya untuk hidup bersama, tetapi menjadi urusan hidup dan kasih seperti yang ditegaskan dalam Panggilan Paulus. Selain itu, melalui Amoris Laetitia, gereja mengajak kita untuk terus mendampingi dan menguatkan keluarga dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Karena itu, keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat pertama penguatan iman, tempat di mana kasih Allah dihadirkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai akhir, marilah kita mulai dari hal sederhana, mulai dari mendengarkan, memahami, dan hadir bagi satu sama lain. Karena keluarga adalah tempat kita bertumbuh, bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai pribadi yang hidup dalam iman dan kasih. Terima kasih sudah mengikuti diskusi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.